sebelum menjadi batu. Oh, itu berarti kalau boleh tahu sampean siluman apa? Siluman bener Raja Naga itu apa? Ya. Iya. Yang diutus orang Raden. Pada video sebelumnya di judul Watu Ulo Part 1 dikisahkan Rajonogo menyebut nama Dewi Kartika. Siapakah beliau Dewi Kartika sebenarnya? Apakah benar dia sebagai penguasa di selatan pantai Jember? Mari kita saksikan bersama, tetap di Santri Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Santri Misteri. Kali ini Santri Misteri akan mengungkap sosok Dewi Kartika yang ada hubungannya dengan Watu Ulo yang ada di Jember, yang ada di video kami sebelumnya. Untuk lebih jelasnya bagaimana beliau, siapa beliau, kita akan langsung melakukan mediumisasi. Jangan lupa sebelumnya kita melakukan mediumisasi, like, share, subscribe video kami. Mari kita langsung ke mediumisasi. Sebelum kita melakukan mediumisasi, saya akan mencoba membersihkan dulu biar medium kita nanti tidak disusupi dari makhluk-makhluk yang tidak berkepentingan. Saya akan mencoba mengundang sosok Dewi Kartika yang disampaikan di video yang kemarin tentang naga itu menyebut Dewi Kartika. Saya juga akan mengundang banyak jin. Dewi Kartika yang ada hubungannya dengan Raja Naga yang ada di Watu Ulo dengan jin sembilan saya minta mana tapi saya mohon hadir masuk ke dalam jasad teman saya Dewi Kartika. Saya mau hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya, sebelum kita berdialog lebih panjang, saya akan kata dulu biar saya tidak tertipu, kamu tidak tertipu ya. Selain Dewi Kartika, semua makhluk gaib yang menyusup dalam tubuh medium ini otomatis terkunci, tidak bisa berkata-kata. Hanya Dewi Kartika yang bisa tampil. Nah, kalau boleh tahu saya berdialog dengan siapa ini? Saya Dewi Kartika sendiri. Dengan Dewi Kartika yang ada kaitannya dengan Raja Naga itu ya? Iya. Di Jember itu ya? Iya. Kalau boleh tahu dari bangsa apa nih? Saya Bangsaro. Bangsaro. Tinggal di mana? Saya dari Kayangan. Dari Kayangan. Bangsaro dari Kayangan. Berarti jenengan termasuk dari golongan bidadari atau orang biasa atau pejabat di sana? Saya golongan bidadari. Oh, jenengan dari golongan bidadari. Boleh tahu di Kayangan tingkat berapa tinggal? 7. Di Kayangan tingkat 7. Terus jenengan ada kaitan apa dengan ini ular naga yang ada di Watu Ulo?
Dia bawaan saya tuh. Oh, ular naga itu bawaannya panjenengan. Iya. Nah itu katanya sebelum menjadi bawaannya panjenengan, dia dulu anak buahnya dari Aji Saka. Sebenarnya Aji Saka itu siapa, jenengan tahu nggak? Beliau orang menguasai Jawa tuh. Penguasa Jawa dulu. Jenengan masih ada hubungan apa dengan beliaunya, Aji Saka? Saya muridnya. Oh, jenengan muridnya dulu. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya dari mana asal beliau Aji Saka? Beliau bukan orang Jawa. Beliau bukan orang Jawa. Terus orang mana? Orang Kayangan. Beliau orang Kayangan. Ya. Tapi beliau kan dilahirkan ke bumi ini dari mana di sini maksudnya? Dari negara mana atau dari kepulauan mana? Beliau dari timur. Beliau dari timur. Dari mana itu? Seberang timur sana. Dari dataran timur mana? India Pak? Mana? Iya. Oh, dari India. Nah, beliau masuk ke tanah Jawa ini semasa apa itu? Zaman apa dulu? Sudah lama sekali itu. Sudah lama sekali sebelum Jawa ini menjadi ada kerajaan-kerajaan gitu. Iya. Terus nanti masalah Aji Saka nanti ditanyakan lagi. Yang saya pengen ketahui hubungan jenengan dengan Raja Naga itu sebagai bawaannya jenengan itu, Raja Naga itu sebagai apa dan jenengan dulu sebagai apa? Dia panglima saya selama saya menjabat di sekitar situ. Dan jenengan menjabat di sekitar situ itu jenengan sebagai apa? Saya penguasa laut sekitar situ. Jenengan penguasa laut daerah sekitar situ, dari Jember. Iya. Kekuasaannya jenengan sampai wilayah mana? Sampai ke wilayah timur. Ke wilayah timur sampai mana itu? Belambangan? Iya. Kerajaan Belambangan, Banyuwangi ini sekarang ya? Banyuwangi sih. Banyuwangi itu. Loh, kalau dari cerita-ceritanya wilayah selatan, pesisir selatan Jawa itu kan wilayahnya Ratu Laut Selatan. Nah, apakah wilayah pesisir laut Jember sampai Banyuwangi itu masih wilayahnya Ratu Laut Selatan atau wilayahnya jenengan? Kalau sekarang sudah wilayah Ratu Pantai Selatan. Wilayahnya Ratu Laut Selatan. Iya. Dan ceritanya dulu gimana kok jenengan bisa jadi penguasa di situ? Saya ada hubungannya sama sekitar situ. Jenengan ada hubungan dengan Kerajaan sekitar situ. kerajaan di sekitar situ. Nah dulu kerajaan di sekitar situ tuh kerajaan apa? Kerajaan kuno tuh. Kerajaan apa? Kerajaan kuno. Kerajaan kuno. Lah kerajaan kuno itu ada kaitannya dengan Aji Saka itu enggak? Iya, beliau pernah singgah ke sana. Oh, beliau pernah singgah di sana. Sebenarnya Aji Saka itu siapa sih sosok Aji Saka ini? Apakah dia raja atau pangeran atau hanya seorang pengembara? Wujudnya seorang pengembara. Wujudnya seorang pengembara, tetapi sebenarnya siapa beliau? Beliau pangeran, raja. Oh, beliau pangeran dan raja. Nah itu, terus naga itu sebagai panglimane panjenengan dulu ya. Iya. Nah wilayah panjenengan itu dari laut Jember sampai ke laut Banyuwangi. Ini kemarin itu kan naga bercerita bahwa dia di situ disuruh, diperintahkan Aji Saka sama jenengan untuk menjaga sesuatu. Nah sesuatu itu kalau boleh tahu apa? Sebuah tongkat emas di situ. Tongkat emas. Nah terus tongkat emas itu katanya harta yang dijaga sama naga itu adalah harta warisan yang dipersiapkan untuk beliaunya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Nah terus kaitannya panjenengan dengan
Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu apa? Saya ditugaskan di situ, di wilayah pantai situ, untuk menjaga tongkat itu, dan untuk membantu tugas-tugas dari Ratu Pantai Selatan itu. Oh, di situ jenengan selain menjaga tongkat emas itu membantu tugas Ratu Laut Selatan. Ya. Nah, terus jenengan mengenal tentang Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu sejak kapan? Sejak saya mengenal beliau itu, Sejak mengenal beliau ini siapa? Aji Saka. Sejak mengenal beliaunya Aji Saka, diberitahu tentang Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Ya. Terus jenengan kan tinggal di Kayangan, berarti jenengan sudah pernah bertemu dengan beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana? Sudah pernah bertemu. Lah, terus dari beliaunya Sang Hyang Nurjayani Nirwana mendapatkan tugas apa beliau di panjenengan? Saya tugasnya di atas, di Kayangan. Oh, jenengan tugasnya di atas di Kayangan. Lah terus ini apa jenenge? Naganya ini jenengan kasih tugas apa? Beliau masih nunggu masanya. Masih nunggu masanya. Nanti masanya yang seperti apa? Saat kehadiran Sang Hyang Nurjayani Nirwana, naga ini akan berubah seperti apa? Jadi pasukan. Menjadi pasukan. Iya. Nah, terus wilayah Jember terus gimana kalau nanti ditinggal sama naga? Lautan akan terjadi ombak besar. Lautan akan terjadi ombak besar, akan terjadi tsunami gitu, gimana? Seperti itu. Nah, tapi gimana nah kira-kira? Nanti kan membahayakan banyak orang. Ya, seperti itu tugasnya. Seperti itu tugasnya. Nah, terus jenengan tahu yang katanya ada makam di atas bukit itu benar makamnya Aji Saka atau bukan? Katanya sang naga kemarin itu kan ada makam di atas bukit itu, katanya makamnya Aji Saka, benar nggak? Bukan, Nggak, makamnya siapa? itu hanya petilasan. Oh, hanya petilasan saja. Lah kok naganya nggak tahu tuh gimana ceritanya? Naga memberikan keterangan kurang tepat gitu. Naga memang nggak tahu. Oh, naga memang nggak tahu. Terus itu di atas itu dikirain makamnya beliau Aji Saka. Iya, beliau dulu pernah berpamit ke naga seperti itu. Oh, berpamit dengan naga biar naga tetap setia menjaga di situ. Iya. Jadi dikatakan itu makam beliau tinggal di situ. Iya. Itu sebenarnya hanya sebuah petilasan. Iya. Nah, kalau boleh tahu, jenengan tahu nggak keberadaan Aji Saka sebenarnya di mana? Iya. Beliau sekarang di Kayangan. Beliau sekarang tinggal di Kayangan. Iya. Terus jasadnya beliau dikebumikan atau moksa gitu? Iya. Beliau muksa naik langsung ke atas. Oh, beliau moksa langsung naik ke atas. Berarti moksanya beliau itu dulu di atas bukit itu. Iya. Terus zaman panjenengan ini apakah sudah masuk yang namanya Syekh Subagir itu saat panjenengan berkuasa? Belum ada. Belum ada. Berarti waktu panjenengan berkuasa di situ Syekh Subagir belum masuk ya? Belum ada. Belum ada. Belum ada Syekh Subagir. Berarti zamannya Syekh Subagir sama Aji Saka ini jauh ya? Jauh. Terus apa yang bisa jenengan jelaskan tentang Sang Hyang Nurjayani Nirwana yang jenengan ketahui? Beliau penguasa alam Kayangan. Penguasa alam Kayangan itu termasuk alam gaib, seluruh alam gaib ya? Iya. Kok bisa menjadi penguasa Kayangan itu ceritanya seperti apa beliau? Beliau memiliki darah dari sana. Memiliki darah dari sana. Beliau menundukkan Kayangan itu dulu dengan jalan seperti apa? Peperangan atau gimana?
Pada awalnya peperangan, Pada awalnya peperangan, cuman nggak ada yang berani. nggak ada yang berani. Loh, Iya. beliau melakukan peperangan itu seorang diri atau ada pasukannya? Beliau seorang diri. Beliau seorang diri bisa mengalahkan seluruh kerajaan di Kayangan ya? Iya. Berarti kalau kerajaan Kayangan sudah tunduk, seluruh kerajaan gaib di seluruh bumi ini, di alam ini tunduk semua. Semuanya langsung tersebar beritanya. Oh, semuanya langsung tersebar beritanya. Berarti jenengan tahu tentang cerita beliau yang mengalahkan Ratu Laut Selatan ini? Iya, tahu. Sekarang keberadaan Ratu Laut Selatan ini di mana? Ini Waro Kidul itu. Yang Ratu Laut Selatan yang dikalahkan sama Sang Hyang Nur dulu itu. Beliau dibunuh. Dibunuh, lempar ke neraka. Iya. Sekarang siapa penggantinya dari Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan ini? Beliau murid Sang Hyang Nur. Ya kan, beliau muridnya Sang Hyang Nur. Maksudnya itu masih ada kaitan dengan Ratu Laut Selatannya itu sebagai apanya? Putrinya atau anak angkat atau apa gitu. Beliau dari Kayangan. Loh, penggantinya Ratu Laut Selatan sekarang itu juga bidadari Kayangan. Iya. Loh, kok bisa turun ke lautan itu atas perintah dari siapa? Dari raja. Dari raja. Iya. Apakah orang-orang Kayangan itu yang menjadi penguasa-penguasa itu memang perwujudannya naga semua? Kebanyakan naga. Kebanyakan naga. Terus yang menjadi penguasa Laut Selatan sekarang ini perwujudannya apa? Ular. Ular apa itu? Ular naga. Ular naga. Ular naganya yang seperti apa? Hijau. Ular naga hijau. Nah, yang kelihatan dulu pernah kelihatan ular naga emas berkepala dua itu siapa? Itu perwujudan beliau di Kayangan. Perwujudan beliau di Kayangan. Kalau di bumi perwujudannya ular hijau. Iya. Yang aslinya berarti yang mana? Yang ular emas itu atau ular hijau? Yang emas itu. Yang emas itu. Berarti ular hijau ini hanya karena orang-orang nggak mampu menembus powernya beliau gitu. Iya. Oh, gitu saja. Ya udah, terima kasih informasi yang sudah diberikan ke kami. Kalau diperkenankan nanti apakah kami bisa berinteraksi dengan siapa tadi, Prabu Aji Saka, atau kalau diizinkan bisa berinteraksi atau tidak? Saya belum tahu. Jenengan belum tahu, tapi jenengan bisa menyambungkan permohonan saya ini ke beliaunya Aji Saka enggak? Akan saya sampaikan. Ya, saya mohon coba ditanyakan dulu apakah beliau berkenan berdialog dengan saya atau gimana ya. Tunggu, saya tunggu. Diperkenankan. Gimana? Diperkenankan. Oh, beliau berkenan untuk berinteraksi dengan kami ya. Iya. Ya sudah, terima kasih atas informasi yang sudah jenengan sampaikan, dan kami mohon maaf kalau mengganggu kenyamanan panjenengan, sudah mengganggu tugasnya panjenengan. Silahkan kembali ke tempatnya. Kami dari muridnya Sang Hyang Nurjaya Nirwana mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan.
Silakan kembali ke tempatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kardiani silakan kembali ke tempatnya. Tadi benar hasilnya. Alhamdulillah, ini tadi Dewi Kartika yang dimaksudkan naga tadi berkenan hadir dan berkenan memberikan sedikit informasi, pengalaman, pengetahuan tambahan buat kita semua, bahwa dulu beliau adalah penguasa di wilayah perairan Jember sampai Banyuwangi. Dan tadi dari dialog kita ada kisah cerita beliau tentang siapa sosok Prabu Haji Saka. Nah, kalau untuk mengetahui kelanjutan tentang Prabu Haji Saka, ya kita nanti kupas di video kita berikutnya. Terima kasih Gus. Ya. Demikian pemirsa channel Santri Misteri, hasil dari penelusuran siapa Dewi Kartika. Dan untuk mengetahui siapa beliaunya Haji Saka, mari kita lanjut ke video selanjutnya kami. Jangan sampai kelewatan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.